pagi. Selamat pagi. Apa kabar? DPR-ku. Ya, Habis. Hari ini saya diberitahu bahwa akan ada seminar atau training operational excellence. Saya tanya, operasional itu berarti back office, bukan di bisnis yang di ujung tombak sebagai marketing, tapi di belakang meja. Kira-kira betul begitu ya? Betul ya? Oke, sebelum itu saya mau tanya dulu, yang hadir ini adalah kasih dari seluruh cabang. Catat ini baik-baik, bahwa pada satu waktu nama di kepala cabang itu akan diganti dengan nama saya. Ya, saya akan jadi kepala cabang. Manajer, nama di direksi di sana itu akan ganti dengan nama saya. Itu punya visi. Jadi orang itu hidup harus punya visi supaya supaya dia bisa untuk mencapai visi, dia ada punya misi untuk mengejar visi tersebut. Ya, saya mintakan supaya yang dipercayakan sebagai kasih sebagai manajer itu punya satu target. Jangan kerja tiap hari, ayo kita hanya dapat tugas begini terus, kapan kita berubah, kapan kita nasib lebih baik. Itu tergantung Anda. Seorang petani, dia bisa memanenkan hasilnya kalau dia lakukan bagian dia dulu. Dia tanam benih, dia beri pupuk, dia siram. Nah, dia tidak bisa menumbuhkan. Yang menumbuhkan itu bagiannya Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak bisa menumbuhkan kalau dia tidak melakukan bagian dia. Dia tidak tanam, dia tidak kasih pupuk, dia tidak siram. Nah, tumbuh sampai gigi ayam tumbuh gigi baru tidak akan dapat. Ya, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam fungsi tubuh dan organ. Sama seperti organisasi itu mempunyai berbagai macam fungsi di dalam organisasi. Dan organ-organ tubuh kita di dalam yang kita nggak kelihatan itu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjaga tubuh kita itu benar-benar bisa sehat dan berfungsi. Ya, kalau satu fungsi di satu organ tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik, atau orang di medikal biasanya sebutnya organ failure, kegagalan organ, maka seluruh fungsi tubuh kita itu menjadi tidak balance. Karena tidak balance, maka yang lain-lain tuh organnya akan ikut gagal juga. Di term medical disebutnya multiple organ failure, kegagalan organ berlipat ganda. Nah, sama dengan organisasi, ya, kalau satu organisasi itu tidak berfungsi dengan baik, maka satu fungsi di organisasi tidak berfungsi dengan baik, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik, dengan prima, dengan sempurna. Jadi bukan berarti bahwa kalian di belakang meja, kalian melakukan pekerjaan rutinitas, mengecek dokumen-dokumen saja setiap hari, bukan berarti bahwa pekerjaan kalian itu tidak penting. Justru pekerjaan kalian itu sangat-sangat penting sebagai penjaga gawang dalam organisasi. Saya sebagai seorang leadership, saya harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat, kemudian kemampuan untuk bisa bekerja keras. Pertanyaan saya, pernahkah saya melanggar janji saya? Pernah Ibu. Sering, pernah aja atau sering? Pernah saja, pernah. Enggak terlalu Ibu. Saya kan kita dalam hidup kan kita harus menepati janji kita ya Bu. Kan kalau kita tidak tepati janji kita merasa bersalah. Handal yaitu setiap ada masalah bisa dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kita bisa selesaikan apa yang menjadi masalah kita. Pertanyaan saya, susah nggak sih untuk menjadi handal? Ya, terima kasih Ibu. Thank you. Menurut saya menjadi orang handal itu tidak susah. Itu semua kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk agar kita mampu untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, dari situ jika kita menjadi orang bertanggung jawab, kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Menjadi orang yang handal itu harus
mempunyai kemauan dari diri sendiri. Kita harus menciptakan kepercayaan diri kita. Terus kita juga harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan kita. Tepat janji di sini untuk lebih utama untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menepati janji kepada diri kita untuk menjadi contoh buat orang lain. Saat ini saya juga sedang belajar Ibu untuk berperilaku yang subjek ini, Bu. Jadi mencoba melihat citra diri saya, bagaimana bisa menjalankan sesuai dengan yang ada di bagian subjek ini. Jadi kita berpikir positif selalu, Ibu. Ketika saya sudah berusaha untuk menjadi subjek, maka saya harus berusaha juga untuk rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Bagaimana caranya saya bisa mengucapkan salam kepada orang lain. Lakukan tugas Anda tidak hanya mahir, tapi beyond job desk. Artinya di sini yang kita lakukan itu seperti yang Ibu tadi sampaikan, senyum, sapa, salam memang adalah tugas utama kami. Itu di awal, tetapi jika ada masalah bukan hanya itu jadi poinnya, tapi kita bisa menyelesaikan masalah terhadap nasabah yang kita hadapi. Terus bagaimana cara kita menyambut nasabah dengan hangat, dan kita juga harus setelah itu kita harus cari tahu juga apa kebutuhannya nasabah. Kenapa komunikasi penting? Komunikasi penting karena dengan komunikasi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan orang lain terhadap kita, Bu. Karena komunikasi itu dapat suatu proses yang mengungkapkan interaksi dan pengaruh untuk membangun pengertian dari antar nasabah maupun orang lain. Kehandalan yang saya bisa ungkapkan di sini berarti dia mampu untuk melakukan pelayanan yang benar dan akurat. Kemudian di sini ada keyakinan, bisa dilihat dari perilaku, attitude, sehingga menimbulkan rasa percaya dan keyakinan. Sebenarnya kita hidup itu di lingkungan digital. Banyak alat-alat digital atau gadgets yang bisa kita pakai untuk pencatatan kita. Kalau saya jujur, saya sendiri pribadi, saya ada satu pencatatan, saya hanya pakai catat di kertas. Kadang kita punya tulisan bisa kita tidak kenali lagi. Maaf ya, kadang kita sudah tulis di kertas, kita baca ulang besok-besok, apa sih ini yang saya tulis? Akhirnya saya rombak apa? Kita kan semua ada desktop, pasti ada Excel. Kenapa tidak catat di Excel? Saya malah kasih judul di Excel saya daily monitoring. Jadi saya tahu apa yang saya harus kerjakan, apa yang saya belum kerjakan, dan saya bisa ikuti. Seharusnya pada saat training ini, karena sudah dilakukan sosialisasi, setelah dilakukan sosialisasi, harapan kita adalah kalian praktekkan. Kalian praktekkan sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan atau standar yang sudah kita bagikan ke kalian. Nah, kalau hari ini kita melihat bahwa standarnya itu berbeda-beda, nah berarti kesimpulannya adalah penerapannya belum seperti apa yang sudah kita bagikan ke kalian. Saya himbau semua rekan-rekan di sini bisa mendengarkan, karena jarang sekali ya mungkin kita berbagi pengalaman atau sharing dengan rekan bankers yang lain mengenai pengalaman mereka pada saat mereka melakukan tugas mereka. Kita semua punya ketentuan udah bagaimana diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi ya kembali kepada kita masing-masing, pas posisinya kepepet, ada kesempatan. Nah, ini cuma ada dua hal, kesempatan dan niat. Kesempatan tidak ada, niat nggak muncul. Tapi pas kesempatan itu ada, niat itu akan muncul. Pertanyaannya, kenapa pintu itu sedikit terbuka? Menarik ya? Oke, ini ada ceritanya untuk kita gitu. Kenapa pintu itu sedikit terbuka? Gitu. Silakan. Lupa ditutup, Ibu. Lupa ditutup. Mencari udara segar. Udara segar. Oke, terus. Ditiup angin, Ibu. Lagi bersih-bersih. Badai kali, pintu ditiup angin, kenapa bisa terbuka ya? Oke, bersih-bersih. Boleh ditiup angin? Enggak setuju. Anginnya badai. Kalau badai boleh. Pemiliknya mau keluar, Bu.
Oh, mau keluar. Jadi pegawainya asistennya udah siapin pintu keluar. Oke? Itunya mungkin rusak. Oke, rusak. Nggak bisa ditutup. Good. Terus? Sirkulasi udara mungkin, Bu. Sirkulasi udara. Oke, lanjut. Sengaja dibuka saja sama pemiliknya, Bu. Oh, sengaja. Biar kelihatan rumah bagusnya ya. Sengaja dibuka. Kita belajar bagaimana kita nggak punya teroris, terus kita sampai dengan elemen quality service quality element. Untuk aplikasi kepekerjaan, saya sangat mendorong kita semua melakukan continuous improvement, Kaizen Way. Kalau tadi Riana bertanya, apa beda Kaizen Way dan Six Sigma? Saya kasih analoginya gini aja, Riana. Six Sigma itu seperti orang tua yang tidak percaya anaknya, jadi dikontrol terus, monitor terus. Kalau Kaizen Way itu orang tua yang memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anaknya, karena kita punya trust anak-anak kita ini akan melakukan hal yang positif dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kita berikan kepercayaan penuh sekalian. Pertama, jangan di-abuse. Kalau sudah di-abuse itu trust-nya akan hilang. Oke? Karena kita trust dengan kalian diberikan tanggung jawab. Piaralah tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan sudah bagus seperti yang Ibu bilang tadi, cuman ada kekurangan yang terakhir tadi, tapi bagus sih penyampaiannya, alur-alurnya. Yes, oke ya. Maka kenapa saya secara detail ingin Anda latihan semua supaya Anda semua melihat CS mana yang memang sekuensnya, alurnya adalah bagus, sesuai dengan panduan layanan prima, terus juga tellernya mana, satpamnya mana, jadi ada bisa bandingin. Nah, kelompok 7 ini saling membandingkan. Kalau saya, untuk segala sesuatu yang baik itu tidak harus didatangkan dengan cara yang baik, Bu. Mungkin bisa ya, seperti yang tadi Bu bilang, orang datang marah-marah. Nah, kita kan tidak boleh langsung berpraduga, orang ini kok gini. Ternyata setelah dia marah-marah itu, saya mau tempatin di posisi sekian, saya mau ini sekian. Karena dengan bertahannya kita atas pelayanan kita yang senyum, ramah, biarpun dia marah-marah, tapi kemarahannya tuh dia berubah, Bu. Begitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang datang baik itu tidak selalu dengan yang baik. Cuek saja, Bu. Apa yang dia katakan mungkin juga tergantung pola pikir kita, Bu. Kalau kita pikirkan dia mungkin saat dia telepon itu mungkin dia lagi sibuk atau lagi padat pekerjaannya, Bu, jadi mungkin dia lagi tidak mau diganggu juga, Bu. Jadi kita harus berpikiran positif, Bu. Saya menjadikan teknologi itu sebagai penunjang bagi saya untuk saya melakukan aktivitas-aktivitas saya, bahkan pekerjaan saya nantinya untuk lebih mudah lagi ke depan. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya bisa menjadi contoh dan berguna bagi orang lain, bisa memberi semangat bagi orang lain dan menjadi motivasi bagi orang lain. Dengan belajar ini, teroris saya mungkin saya bisa hilangkan karena memang saya terus terang, Bu, ketika ditegur kadang-kadang saya rasanya saya sudah kerja benar, tapi masih salah saja. Kadang-kadang teroris itu masih dalam diri saya yang berikut. Kadang-kadang saya kurang percaya terhadap anak buah saya. Misalnya anak buah saya melakukan pekerjaan tidak, menurut saya belum beres, Bu. Akhirnya saya ambil alih pekerjaan itu. Jadi itu yang mesti saya hilangkan dari diri saya. Yang harus saya tanamkan dalam diri saya itu yang paling utama disiplin kerja. Pertama selalu saya bilang pada diri saya harus masuk kerja lebih awal. Saya sering terlambat karena ngurus anak, ngurus banyak hal. Sampai saya bilang, saya tadi bilang saya harus disiplin kerja, saya mau masuk lebih awal. Memonitor setiap pekerjaan yang dilakukan rekan-rekan kerja saya secara kontinu. Saya harus mendisiplinkan dengan saya membuat buku monitor. Yang saya sudah lakukan adalah buku monitor sendiri. Buku monitor ketika ada banyak temuan-temuan saya tulis di buku, saya ngecek lagi setiap hari. Itu sudah saya lakukan. Jangan mengerjakan pekerjaan yang biasa, tapi pekerjaan benar, beyond job desk, kerjakan pekerjaan selain pekerjaan di luar pekerjaan kita, dan tetap berpikir positif. Semua hal yang Ibu Oi sudah sampaikan dari hari pertama hingga hari ke-10 dari materi, bagaimana teman-teman mau menjadi yang terbaik. Terus ada proses-proses yang harus dilakukan. Jadi alur-alur kerja teman-teman sudah belajar. Jadi saya berharap semua yang Ibu Oi sudah sampaikan, jangan setelah ini terus
selama 12 hari digodok, besok mereka akan berubah. Dan semua harus berterima kasih banyak buat Ibu Oi. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak manajemen yang sudah memperbolehkan saya mengikuti training Operational Excellence yang diselenggarakan oleh Carindo. Banyak sekali manfaat yang saya dapati. Ilmunya sungguh luar biasa. Di mana saya diajarkan mengenai banyak hal dan pengetahuan baru. Saya harus menghilangkan teroris dalam diri saya yang sering kali saya tampilkan. Saya juga harus bisa menghilangkan perilaku objektif, tetapi saya harus senantiasa menampilkan perilaku subjektif. Saya juga harus bisa memetakan pekerjaan saya dengan baik. Saya mau sampaikan terima kasih untuk Ibu Oi karena selama 12 hari, kurang lebih 12 hari, saya banyak dapat pelajaran atau pengalaman hal baru yang mungkin saya sendiri sebelumnya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti ini. Terima kasih.